anak-anak. Oh iya, harus lepas masker dulu karena ini kita lagi rekaman online ya. Tapi kalau kemana-mana selalu harus pakai masker, oke? Kita ketemu lagi di acara Sekolah Minggu Online. Hari ini Lose Inge akan menemani kalian. Nah, sebelum kita mulai Sekolah Minggu pagi ini, kita lebih dulu berdoa ya. Yuk, anak-anak yang ada di rumah atau yang ada dimanapun juga, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa ya. Yang melihat Tuhan Yesus loh ya, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jikalau kita pagi hari ini boleh mengikuti Sekolah Minggu Online. Tuhan, kami rindu Tuhan supaya kami boleh rajin setiap minggu bisa mengikuti Sekolah Minggu Online. Jikalau Tuhan izinkan supaya pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di Sekolah Minggu GKI Stadion untuk bersama-sama Sekolah Minggu. Kami berdoa juga untuk semua acara dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Lose Inge. Lose Inge. Anak-anak, dengar enggak? Ada yang manggil ya? Ada yang manggil Lose Inge. Bener enggak? Apa Lose cuma denger-dengeran aja ya? Siapa sih itu siapa? Benar. Siapa ya? Siapa anak-anak? Siapa sih? Siapa itu? Siapa? Lose Inge. Sini. Aduh, halo Didi. Halo. Lama enggak ketemu ya? Iya. Didi, pakai masker enggak? Ayo. Iya lupa. Maskerku di mana tadi ya? Tapi selalu pakai kan? Iya, cuma tadi tuh aku habis makan, jadi nggak pakai masker. Oh iya dong, kalau makan maskernya dibuka. Tapi nggak boleh ngomong-ngomong sama sebelah-sebelahnya loh. Iya, aku cuma ngomong sama makananku. Oke. Lause ingat. Tadi tuh aku dapat makanan enak sekali. Aduh, Lose dapat enggak? Udah habis. Aduh, Aku Didi. tuh ya hari ini dikirimin sama Lause Berta. Aduh, enaknya. Iya, aku dikirimin pukis. Wah, pukis. Dapat berapa? Dapat 10. Aku dapat 10. 10 loh anak-anak, 10 loh. Banyak sekali, dihabiskan sendiri. Iya, soalnya enak sekali. Lause Berta itu pintar bikin pukis. 10 loh anak-anak, 10 dihabiskan sama Didi sendiri. Iya, sekarang perutku kenyang sekali. Aduh, Lause Inge dibagiin dong. Udah habis. Anak-anak sudah habis, masuk semua di dalam perutnya Didi. Nah, gimana Lause mau tanya juga. Didi waktu dikasih sama Lause Berta, pukis ada bilang terima kasih enggak? Hah? Aku lupa. Aku lupa bilang terima kasih. Aduh, anak-anak ada yang begitu enggak? Sampai lupa. Didi lupa ya? Iya, soalnya aku suka sekali pukis. Jadi tadi begitu lihat kotaknya dibuka, pukis. Langsung aku makan sampai lupa bilang terima kasih. Oke. Berarti sekarang Didi harus bilang terima kasih dulu sama Lause Berta. Iya, gimana? ini aku telepon Lause Berta deh, aku mau bilang terima kasih. Ya bener gitu. Terus aku juga mau bilang Lause Berta pukisnya enak sekali. Tambah lagi. Iya, aku juga mau bilang Lause minta lagi. Ya,
Pokoknya kalau kita terima barang ya toh, apalagi Lose Berta sudah kasih Didi 10 pukis, jangan lupa harus bilang terima kasih. Dah, sekarang telepon dulu ya. Iya, Oke. dah semuanya. Dah. Nah, Nana, ya seperti Didi, tadi dia dapat pukis dari Lose Berta. Saking kepingin makannya, lupa mengucapkan terima kasih. Nah, kita pun juga jangan lupa ya, kita kalau menerima pemberian dari orang, mungkin dari mama papa, atau dari teman, atau mungkin dari saudara-saudara, ya, kita harus mengucapkan terima kasih. Itu berarti kita sudah menghargai pemberian mereka. Ya, yuk sebelum Lose Inge mau cerita, Lose mau ngajak anak-anak menyanyi satu lagu. Yuk sekarang semua berdiri, kita mau menyanyi dengan teman-teman kalian, oke? Yuk berdiri ya. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, 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 I want to be. Ada seorang bapak yang tinggal di kota Yerusalem. Bapak ini adalah seorang Samaria. Suatu hari, bapak Samaria ini terkena suatu penyakit. Di seluruh badannya tiba-tiba muncul bercak-bercak warna putih dan kulitnya melepuh dan sakit. Orang-orang yang melihat keadaan bapak ini menyuruhnya menemui seorang imam yang tinggal di dekat situ. Maka bapak itu pergi dan menunjukkan penyakitnya kepada imam. Dan setelah melihatnya, imam itu berkata, "Kamu terkena penyakit kusta. Penyakit ini sangat menular. Jadi kamu tidak boleh tinggal di kota supaya keluargamu dan orang-orang lain tidak ketularan." Imam itu menyuruh bapak Samaria untuk keluar dari kota Yerusalem dan tinggal di luar gerbang kota bersama orang-orang lain yang juga menderita penyakit kusta. Ada 9 orang lain yang juga terkena penyakit kusta dan tidak diperbolehkan masuk ke kota. Jadi, bapak Samaria dan ke-9 orang lainnya tinggal di luar gerbang kota Yerusalem. Tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan mereka. Semua orang takut tertular. Kadang-kadang keluarga mereka ada yang datang menjenguk, tetapi mereka hanya bisa berdiri dari jauh. Bapak Samaria dan ke-9 orang lainnya sangat sedih.
Mereka rindu pada keluarganya, tetapi mereka tidak bisa pulang karena penyakit mereka sangat menular. Bapak Samaria juga sangat sedih karena ke-9 orang lainnya yang sama-sama menderita kusta itu pun tidak mau berteman dengan dia karena ia seorang Samaria. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria bukan umat pilihan Allah. Jadi, walaupun Bapak Samaria dan ke-9 orang lainnya ini sama-sama terkena kusta dan harus tinggal di luar gerbang kota, Bapak Samaria ini pun tidak dianggap teman oleh ke-9 orang lainnya. Suatu hari, salah seorang dari mereka berkata, "Hei, aku dengar Yesus orang Nazaret itu akan lewat di dekat sini hari ini. Aku dengar ia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ayo kita tunggu dia, supaya waktu dia lewat nanti kita bisa berteriak kepadanya dan minta disembuhkan." Maka ke-10 orang itu menunggu-nunggu Yesus lewat. Dan ketika Yesus benar-benar lewat di daerah situ untuk menuju ke Yerusalem, Bapak Samaria dan ke-9 orang lainnya berdiri jauh-jauh dari Yesus sambil berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus melihat ke arah mereka, kemudian dengan lembut ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Bapak Samaria dan ke-9 orang lainnya menjadi heran. Mengapa Yesus tidak menyembuhkan mereka, tetapi malah menyuruh mereka pergi dan menunjukkan diri mereka kepada imam-imam? Tetapi ke-10 orang kusta itu menurut. Mereka masuk ke kota Yerusalem dan menunjukkan diri mereka kepada imam-imam yang tinggal di sana. Ketika imam-imam itu melihat keadaan mereka, para imam itu berkata, "Penyakit kusta kalian sudah tidak ada. Kalian sudah sembuh. Sekarang kalian sudah boleh kembali tinggal di kota bersama keluarga kalian." Bapak Samaria dan ke-9 orang itu sangat gembira. Mereka senang sekali karena penyakit mereka sudah hilang. Dan kini mereka bisa berkumpul lagi dengan keluarga yang sangat mereka rindukan. Ke-9 penderita kusta yang sudah sembuh itu langsung pulang ke rumah masing-masing dengan sangat gembira. Bapak Samaria juga ingin pulang dan menemui keluarganya. Tetapi Bapak Samaria ini kemudian ingat bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Kalau bukan karena Yesus, pasti ia menderita penyakit kusta dan harus tinggal di luar gerbang kota. Maka Bapak Samaria ini pergi mencari Yesus. Di sepanjang jalan ia memuji dan memuliakan Tuhan dengan suara nyaring karena hatinya sangat senang. Dan ketika ia melihat Yesus, ia langsung sujud menyembah di kaki Yesus sambil mengucapkan terima kasih. Yesus bertanya, "Di manakah temanmu yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada Bapak Samaria, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah anak-anak, dari ke-10 orang yang menderita kusta, yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mana yang menurut kalian telah menunjukkan sikap yang baik? Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Betul sekali, Bapak Samaria itu menunjukkan sikap yang paling baik karena ia tahu berterima kasih. Bapak Samaria itu sangat bersyukur karena walaupun ia seorang Samaria, ia dijauhi dengan 9 orang penderita kusta yang orang-orang Yahudi, tetapi Tuhan Yesus mengasihi dia dan menyembuhkan dia dari sakitnya. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai Bapak Samaria itu, bahkan memuji dia karena imannya. Bagaimana dengan ke-9 orang lainnya yang juga sudah disembuhkan oleh Yesus? Menurut kalian bagaimana sikap mereka? Benar, sikap mereka kurang baik ya.
mereka tidak tahu terima kasih. Mereka tidak mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Mereka tidak memuji dan memuliakan Allah seperti Bapak Samaria itu. Dalam kegembiraannya, mereka lupa bahwa mereka itu bisa pulang dan berkumpul kembali kepada keluarga-keluarganya karena Yesus yang sudah menyembuhkan mereka. Sayangnya anak-anak, kita seringkali juga bisa bersikap seperti 9 orang yang telah disembuhkan Yesus itu. Mungkin ketika kita sedih, kita ingat kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menangis, kita berseru, minta tolong supaya Tuhan menolong. Tetapi waktu kita senang, semuanya baik-baik, kita sering lupa, kita lupa mengucap syukur. Kita malas baca firman, malas berdoa. Betul enggak? Betul enggak anak-anak? Ayo. Atau kadang kita juga berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan menjawab tidak, kemudian kita marah, kita jengkel, kita ngomel-ngomel karena kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan bisa menjawab doa kita dengan ya, tidak, dan tunggu. Apapun jawaban Tuhan berikan kepada kita, kita harus belajar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jika Tuhan memberi apa yang kita minta, kita jangan lupa bersyukur. Jika Tuhan belum memberi apa yang kita minta, kita tetap bersyukur, kita menunggu dengan sabar, dan berdoa dengan tekun. Jika Tuhan menjawab tidak, maka kita pun tetap harus bersyukur karena Tuhan pasti punya rencana yang lain. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus bersyukur? Anak-anak, ucapan syukur itu menunjukkan bahwa kita tuh menghargai apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Jadi ucapan syukur adalah bentuk kita menghormati Tuhan. Dengan ucapan syukur kita menunjukkan bahwa kita punya iman bahwa Tuhan selalu memberikan yang paling baik untuk kita. Jadi hati kita selalu harus penuh dengan ucapan syukur, maka kita akan selalu bersukacita. Lalu kita bisa juga mengucap syukur untuk apa saja nih? Yuk kita dengar kata teman-teman kita ya. Aku bersyukur buat papa mamaku. Terima kasih Tuhan Yesus karena Yesus sudah dikasih keluarga, teman-teman, dan guru yang baik. Aku bersyukur atas talenta yang Tuhan beri. Aku gemar dan bisa bermusik. Aku bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidupku dan keluargaku. Aku bersyukur aku mempunyai adik yang lucu. Saya bersyukur karena saya diberikan keluarga dan kesehatan. Aku bersyukur sudah diberi makanan yang enak. Wah, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita syukuri. Kita bisa mengucap syukur untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk kesehatan, untuk kepandaian, untuk sahabat dan teman-teman kita, untuk kasih Tuhan kepada kita, dan untuk kesempatan kita boleh kenal Tuhan Yesus. Tapi ternyata bukan hal-hal yang baik saja yang harus kita syukuri. Yuk kita saksikan video berikut ini ya. I wasn't ready.
When I was a kid going to school, I would see everyone else with arms and legs, and I'm looking at what they could do and running and playing football. I mean, it was hard to be thankful when everyone had more than I, right? I just want you to know in life that we can get so caught up in what I wish I had, what I wish was different, and I forget to be thankful for what I have now. Because you're never going to achieve your full potential in your life and a life without limits until you actually realize what you have and do your best with what you have. Accept what you can't change what you can, and do your best. You know, in life, without arms and legs, no one knew what kind of life I would have. And I had a lot of fears. But one thing I was always remaining to be was a person who was thankful for what he had. Anak-anak, mengucap syukur apabila kita mengalami hal-hal yang baik atau mendapatkan hal-hal yang baik itu mudah untuk dilakukan. Tapi sebenarnya ketika kita menghadapi persoalan atau mengalami kesusahan, kita pun tetap perlu belajar bersyukur. Di video yang tadi anak-anak lihat, Losek juga lihat, itu ada seorang bapak yang namanya Nick Vujicic, lahir dengan keadaan fisik yang tidak sempurna. Ya, kalau anak-anak lihat tangannya, kakinya. Tapi lihat di video itu bagaimana dia selalu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Nick bisa menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain, mengajarkan mereka untuk bersyukur dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup setiap orang. Kita juga harus belajar bersyukur, bukan karena hidup kita enak atau kita mendapat apa yang kita mau, baru kita bersyukur. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, dalam setiap keadaan Tuhan selalu menyertai dan menguatkan kita. Apapun yang kita alami, senang, susah, kita perlu belajar untuk selalu bersyukur. Lalu bagaimana caranya kita mengucap syukur? Kita bisa mengucap syukur dengan memuji Tuhan, menyanyi. Kita juga bisa mengatakan langsung kepada Tuhan melalui doa-doa. Pada waktu anak-anak berdoa, doa makan, doa tidur, doa bangun pagi. Nah, kita bisa langsung mengucap syukur kepada Tuhan dengan tidak mengeluh, tidak ngomel, tapi melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus dan senang. Dan tidak lupa kita juga bisa mengucap syukur dengan melayani Tuhan dan sesama. Nah, sekarang Losek ingin mau ajak kalian menghafal satu ayat hafalan. Kita mau menghafal bersama-sama ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18a. Anak-anak yang di rumah, coba Alkitabnya dibuka. Kita mencari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18a. Kalau ada yang sudah membuka, yuk kita baca sama-sama. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita ulangi sekali lagi ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Bagus sekali. Ya, kita harus rajin buka Alkitab, baca Alkitab. Nah, anak-anak, sekolah minggu hari ini udah selesai. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup dalam doa, ya. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk bagaimana bisa selalu mengucap syukur. Ajarkan kepada kami di saat kami senang, kami susah, kami pun juga bisa mengucap syukur. Kami bisa menghargai setiap pemberian daripada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua acara pada
sekolah minggu online ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan sertai kami satu persatu. Tuhan juga pelihara setiap kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita ketemu lagi ya di sekolah minggu online yang akan datang. Jangan lupa tetap datang sekolah minggu walaupun online. Dadah. One, for each blessed day. Two, every breath I take. Three, for my family. Four, all they mean to me. Five, just to be alive. Six, for the earth and sky. And seven, for heaven. For every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings He sends without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there would still be more to be thankful for. 8, for the chance to grow. 9, heart and hands and soul. 10, for the eyes to see all God has given me. I could go on and on, counting the whole day long. I know He is with me, for every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings He sends without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there would still be more. There would still be more and more to be thankful for. Ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.